Pemirsa, langsung saja kita ikuti, kita akan bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai kebijakan PPKM. Ada Pak Wamenkes, Pak. Ya mana Dante? Udah masuk kok Dante? Pak Dante. Excellency Dante, where are you? Ya Pak, siap Pak. Udah, jadi kita bisa mulai belum nih? Udah. Sudah mulai, Pak. Bisa. Ya. Gimana? Bisa mulai? Kita bisa mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, izinkan saya bersama Pak Airlangga, Pak Dante menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya Jawa Bali ini. Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana pertanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang ada pada level 4. Dari sebelumnya berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2, di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten kota dari wilayah aglomerasi. Juga daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi. Dan saya sudah komunikasikan juga kepada Gubernur Bali tadi malam untuk kita rame-rame mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di rumah sakit, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri yang merupakan buah dari kerja keras kita semua. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan selama 3 hari ke depan. Kami juga masih melihat banyaknya restoran kafe yang masih belum menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama. Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu yang singkat dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Karena COVID-19 ini akan berubah dari pandemik ke endemik. 3 strategi pengendalian pandemi kita akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan kita ketika COVID-19 ini menjadi epidemi dari pandemi. 3 strategi tersebut adalah peningkatan coverage vaksinasi yang cepat dan seluruh masyarakat Indonesia, serta testing, tracing, treatment yang baik, dan kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Di mana sistem peduli lindungi yang kita gunakan saat ini akan menjadi integrator utama dari 3 strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan COVID-19 ketika kita membuka kembali aktivitas masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, kami menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini. Pemerintah akan mengambil langkah
persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber Nasional, Badan Cyber Negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi semakin baik. Per 5 September kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai hampir 21 juta orang. Dari total 21 juta orang yang tersebut terdapat 761.000 orang yang masuk kategori merah. Tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas di tempat publik oleh sistem. Dan juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat untuk mencoba melakukan aktivitas publik. Ke depan pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam Peduli Lindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dan dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Karena kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi di berbagai tempat atau di keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga ingin menghimbau agar masyarakat beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dapat mengurangi risiko tertular karena COVID-19. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, meskipun indikator transmisi mengalami perbaikan seperti yang saya sebutkan di atas, namun indikator respon kesehatan pada banyak wilayah kota kabupaten masih belum memenuhi target yang ingin kami capai. Fokus inilah yang menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa minggu ke depan. Dan Presiden merintahkan kami untuk melakukan ini semua dengan cermat. Contohnya pada rasio kontak erat, meskipun telah terjadi kenaikan signifikan rasio kontak erat dari 3,37 ke awal Agustus menjadi 7,89 per 5 September, namun pada banyak daerah rasio kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga kemudian menghambat daerah tersebut untuk menjadi turun level. Ini penting sekali, kami berharap memang bisa sampai rata-rata 10 kontak erat target pada waktu 2-3 minggu ke depan. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Pandemi telah mengajar kepada kita semuanya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian harus disikapi secara teliti dan hati-hati. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan tidak ada yang kita kerjakan tidak terpadu. Ini saya mohon para pemirsa, rakyat Indonesia juga paham bahwa Presiden ingin jangan naik lagi COVID ini. Di akhir kata, saya juga tentu tidak bosan mengajak agar kita semua menjadikan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan. Dan selanjutnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai, serta memberikan kemudahan kita semua, agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita jangan pernah jumawa bahwa kita seolah-olah sudah selesai mengatasi ini. Perjalanan masih panjang.
kita harus bisa melalui rintangan-rintangan ini bila kita semua disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan Menko Perekonomian Pak Airlangga untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, Wamen Kesehatan, Pak Dante, beserta masyarakat Indonesia yang saya banggakan dan cintai, serta teman-teman media cetak maupun elektronik. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, bahwa evaluasi PPKM di luar Jawa ini dilakukan setiap 2 pekan, perpanjangannya setiap 2 pekan, dan tentu evaluasinya juga dilakukan setiap minggu. Nah, periode PPKM luar Jawa Bali terakhir adalah 24 Agustus sampai dengan 6 September, dan evaluasi dari kebijakan PPKM yang berlaku adalah sebagai berikut. Tadi arahan Bapak Presiden di dalam ratas, sekali lagi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pandemi belum berakhir, dan virus ini tidak mungkin hilang secara total, dan kita hanya bisa mengendalikan, dan masyarakat diminta tetap waspada meski angka kasus turun, namun ini belum merata dan masih bersifat dinamis. Kemudian Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama, dan juga diberikan prioritas kepada 5 kabupaten kota di tempat akan diselenggarakannya PON, di mana untuk itu Dinkes, TNI, Polri perlu dikerahkan. Di luar daerah yang menyelenggarakan PON, Bapak Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTB, Maluku Utara, dan tentunya Papua, yang angkanya masih lebih rendah daripada angka vaksinasi rata-rata nasional. Kemudian kalau dilihat dari segi kasus aktif, luar Jawa ini dari 155.519, ini luar Jawa kontribusinya 60%, dan kasus aktif di luar Jawa Bali menurun, dan penurunan tertinggi di Nusa Tenggara minus 73,76%. Dari segi kesembuhan di luar Jawa Bali 90%, sedikit di bawah nasional yang 92,94%. Kemudian kasus kematian di luar Jawa Bali 2,99%, di bawah standar nasional yang sedikit lebih baik, yaitu 3,29. Nah, kalau kita lihat dari Sumatera, kontribusi terhadap kasusnya 14,63%, kesembuhannya 88,87%, fatality rate-nya 3,39%, dan perkembangan kasus aktifnya antara tanggal 9 sampai dengan bulan September ini, tentu ini penurunannya adalah minus 50. Jadi kalau kita bandingkan 9 Agustus sampai 4 September, turunnya adalah 50,69%. Khusus di Nusa Tenggara, kontribusi terhadap kasus secara nasional 2,1%, kesembuhannya di atas nasional 93,83%, tingkat fatality rate-nya di bawah nasional 2,27%, kemudian juga kasus aktifnya 2,18%, dan penurunannya 73,76% dari 9 Agustus sampai dengan 4 September. Kalau kita lihat Kalimantan, kontribusinya ada 8,08%, kemudian kesembuhannya 91,79%, fatality rate-nya sedikit di bawah nasional yaitu 3,11%, nasional 3,29%, dan perkembangan kasusnya turun 64,45%. Demikian pula Sulawesi, kontribusi terhadap nasional terhadap kasusnya adalah 5,46%, kesembuhannya 91,78%, fatality rate-nya adalah 2,55%, kemudian terkait dengan penurunan kasus aktif adalah minus 62,39%. Maluku Papua, prosentasi kasusnya adalah 1,97%, kesembuhannya di bawah nasional yaitu 82,04%, fatality rate-nya sedikit lebih baik yaitu 1,55%,
kemudian kontribusi terhadap nasional di kasus aktifnya 8,6%, dan terjadi penurunan sebesar minus 28,77, itu dari 9 Agustus sampai 4 September. Nah, luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu pada kabupaten kota di luar Jawa Bali, yaitu PPKM level 4, diterapkan di 23 kabupaten kota, yang sebelumnya adalah di 34 kabupaten kota. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi. Semula masih ada 7 provinsi, dan saat ini yang level 4 tinggal di 2 provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara. Dari PPKM yang ditetapkan di 23 kabupaten kota, 15 kabupaten kota dari 34 level 4 ini masih di level 4. Yang sudah turun adalah 19 kabupaten kota. Namun ada tambahan 8 kabupaten kota yang dapat peningkatan dari level 3 ke level 4, sehingga total yang diterapkan level 4 adalah 23 kabupaten kota. Untuk PPKM level 3 diterapkan di 314 kabupaten kota, di mana ini naik dari sebelumnya di 303 kabupaten kota, dan PPKM level 2 ini diterapkan pada 49 kabupaten kota. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, pemerintah memutuskan untuk perpanjangan 7-20 ini di Aceh di 3 kota, yaitu di Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Jambi di kota Jambi, Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, kemudian di kota Baru, Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya, Kalimantan Timur di kota Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Mahakam Hulu, Kalimantan Utara di kota Tarakan, Bangka Belitung di Bangka, Sulawesi Selatan di Makassar, kemudian juga Sulawesi Tengah di kota Palu dan Poso, Sumatera Barat di kota Padang, kota Medan, kota Sibolga dan Mandailing Natal, kemudian juga NTT di Kupang, Bolangondo dan Manokwari. Nah, terkait dengan kesiapan 5 kabupaten kota untuk penyelenggaraan PON, vaksinasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Kabupaten Kerom, ini lebih baik dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kasus aktif mengalami kenaikan, tetapi diindikasikan 81% perlu statusnya diperbaiki setelah 21 hari. Kalau kita lihat Kota Jayapura, vaksinasi dosis pertamanya sudah 51%, Kabupaten Jayapura 48,39%, Mimika 50,60%, Merauke 55,58%, dan Kerom di 33,73%. Nah, khusus untuk di luar Jawa juga dicoba aplikasi Peduli Lindungi untuk kabupaten kota yang telah mencapai 50% vaksinasi dosis pertama, yaitu 1 di Kota Banda Aceh, itu sudah 58,47%, Kota Jambi 65%, Kota Kupang 61%, Palangkaraya 58%, dan Batam 83%. Nah, Peduli Lindungi ini digunakan untuk venue check-in di beberapa kegiatan, entah itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ataupun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum. Nah, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa bantuan tunai untuk PKL, warung, ataupun warteg, ini kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana 1,2 juta melalui TNI Polri, ini akan segera dijalankan, dan ini adalah bukan penerima BPUM dan lokasi usaha di PPKM level 3 dan 4. Nah, ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap. Nah, kemudian terkait dengan program jaring pengaman sosial, ini realisasi insentif, salah satunya Kartu Prakerja, ini telah dibagikan selama tahun 2021 ke 4,3 juta, dan di batch gelombang ke-19 ini sudah 3,9 juta yang mendaftar, dan penerimanya adalah 800.000.
Selanjutnya, sekali lagi sesuai arahan Bapak Presiden bahwa ini dapat terjadi penanganan ini secara baik, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, beserta Forkominda, Bupati, Wali Kota, beserta Satgas COVID dan TNI Polri, dan tentu saja mengapresiasi partisipasi dari masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, 3M maupun yang dilakukan oleh Satgas dalam penanganan 3T dan tentunya vaksinasi. Dan harapannya tentu masyarakat bisa untuk mendorong agar vaksinasi ini bisa terus berlangsung hingga sebagian besar dari penduduk kita, sebagian masyarakat bisa tervaksinasi dosis pertama, dan harapannya tentu di bulan Desember nanti sudah mendekati 208 juta penduduk yang sudah tervaksinasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerjasama dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, demikian pula dengan teman-teman dari media cetak maupun media elektronik. Demikian kami kembalikan pada Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Airlangga. Saya pikir sudah dijelaskan oleh Pak Airlangga. Saya persilakan Wakil Menteri Kesehatan, Pak Dante, silakan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Perekonomian, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Untuk melengkapi presentasi apa yang ingin saya sampaikan, saya izin untuk melakukan share screen sebentar, bahwa kita sudah melewati masa puncak kasus konfirmasi, kasus perawatan di rumah sakit, dan kematian di rumah sakit untuk beberapa eskalasi beberapa waktu yang lalu. Saat ini, tetapi di negara-negara tetangga kita, eskalasi itu masih terjadi. Di Malaysia masih terjadi terus kasus eskalasi, di Filipina masih terus terjadi, di Vietnam masih terus terjadi, sedangkan kita sudah mulai menurun. Apa yang perlu kita tindak lanjuti dari peristiwa ini adalah bahwa menurunnya kasus yang ada di tempat kita bukan membuat kita menjadi terlena, seperti pesan Bapak Presiden, akan tetapi inilah saatnya kita melakukan penguatan terhadap ketahanan medis. Ketahanan medis itu dipentingkan karena beberapa kasus itu terjadi juga peningkatan di beberapa tempat. Di Amerika Serikat, di Inggris, dan Israel, di mana di Amerika Serikat angka vaksinasinya sudah sedemikian baik hingga 52%, di Inggris 63%, di Israel 63%, terjadi lagi kenaikan kasus tersebut. Ini disebabkan karena abai protokol kesehatan yang selama ini diabaikan karena merasa sudah dilakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi bukan satu-satunya game changer, tetapi merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilakukan, tetapi penting adalah protokol masyarakat. Setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat, selalu disertai dengan peningkatan kasus tersebut. Yang harus kita hati-hati adalah peningkatan kasus akibat aktivitas yang meningkat yang mungkin akan terjadi menghadapi libur peringatan Maulid Nabi yang nanti akan ada di bulan depan. Nah, kita mesti berhati-hati karena setiap kali peningkatan mobilitas selalu disertai dengan peningkatan kasus tersebut. Dari berbagai macam strategi penanganan yang perlu dilanjutkan, maka yang paling penting adalah tes epidemiologi, kemudian kontak erat yang dilacak, dan percepatan vaksinasi pada saat kita sekarang sudah melalui masa-masa sulit di mana eskalasinya kemarin itu sudah semakin tinggi dan sekarang sudah semakin baik. Karena itu implementasi PPKM di level 1 sampai 4 tentu harus tetap dilakukan dan ditetapkan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan terus harus dilakukan. Bagaimana protokol kesehatan tersebut dilakukan dengan metode digital? Kita sudah mempunyai Peduli Lindungi. Dengan Peduli Lindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi, serta dievaluasi status mobilisasinya. Ada 4 kriteria hijau, kuning, merah, dan hitam. Kriteria hitam ini adalah mereka yang kasus positif dan kontak eratnya positif. Ini dilakukan evaluasi agar tidak melakukan penyebaran dan meningkatkan terjadinya kasus tersebut. Kita sudah melakukan penggunaan Peduli Lindungi ini di 6 sektor utama dan segera akan digunakan di beberapa sektor yang lainnya. Dari tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko,
kita berhasil menjaring kira-kira kasus hitam itu sebanyak 1.625. Jadi 1.625 kasus ini adalah mereka yang tidak diketahui sebelumnya atau sudah diketahui sebelumnya menderita COVID-19 atau kontak erat, tetapi mereka masih berkeliaran di jalan. Itu terutama disebabkan karena mereka terdeteksi di sektor perdagangan, terutama ketika akan masuk mal. Jadi ini penting sekali proteksi dengan melakukan peduli lindungi ini untuk menjaga masyarakat supaya tidak terjadi kontak yang erat. Strategi yang umum harus kita lakukan adalah secara nasional positivity rate kita semakin menurun, sekarang sudah mendekati 6,97% dari rekomendasi 5% dari WHO. Karena itu tracing harus ditingkatkan. Tracing sampai sekarang sudah sampai 7,98%. Kita harapkan kita bisa mencapai tracing ini menjadi sekitar 10 kontak konfirmasi per tracing yang dilakukan. Karena itu positivity rate-nya mengalami tren penurunan secara nasional, sekarang sudah sampai 6,97. Di beberapa daerah sudah mengalami penurunan hingga baik sekali angkanya, tetapi di beberapa daerah masih tinggi. Untuk daerah-daerah yang tinggi ini diharapkan untuk melakukan kegiatan tracing yang lebih optimal ketika kasusnya sudah mulai ringan seperti sekarang ini, sehingga kita menghindari dari lonjakan kasus berikutnya mungkin kali lebih berat. Saya juga ingin menyampaikan isu tentang varian-varian baru. Semakin banyak kasus ini berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung, maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Salah satu mutasi selain varian Delta yang baru saja kita alami, sekarang sudah ada varian Mu. Varian Mu ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang concern pada varian Mu ini adalah bahwa varian Mu ini secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin. Karena itu diperlukan, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Di beberapa tempat di sekitar kita, varian Mu ini belum terdapat. Kita sudah melakukan genome sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu. Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif seperti juga varian Lambda beberapa waktu yang lalu di Peru. Bagaimana strategi penanganan pandemi adalah bahwa jumlah bor di rumah sakit makin lama makin menurun. Pada saat menurun seperti ini, maka rumah sakit harus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas rumah sakit, mengefisiensikan kembali protokol penanganan vaksin secara optimal, mengevaluasi lagi pengobatan COVID-19 ini secara baik, sehingga ke depannya kalau kita menangani kasus-kasus yang berat, kita akan mendapatkan protokol yang lebih baik. Kemudian ketersediaan obat secara nasional sampai saat ini sudah mencukupi, kita melakukan daily meeting, kemudian pemerintah daerah sudah melakukan pembelian obat melalui APBD, dan diharapkan ketersediaan obat ini dapat dipantau secara online dan baik, dan kami evaluasi memang ketersediaan obat secara nasional ini sudah mencukupi. Untuk pembelian rumah sakit dapat dilakukan melalui situs ini, dan pembelian obat melalui apotek dapat dilakukan melalui retail, bisa melakukan melalui Pharmalkes, kemkes.go.id. Selain obat, proyeksi utama yang penting adalah ketahanan secara medis adalah tentang oksigen. Pada saat kita terjadi eskalasi, kita mengalami kekurangan oksigen. Karena kebutuhan oksigen rata-rata ketika sebelum terjadi pandemi sekitar 400 ton satu hari. Ketika terjadi eskalasi di masa puncaknya hampir 2.725 ton sehari. Padahal kapasitas produksi oksigen di skala nasional itu hanya 1.700 ton sehari. Artinya kita memerlukan oksigen yang jumlahnya sangat kurang sekali. Karena itu kita melakukan berbagai macam modifikasi untuk melakukan penguatan pada saat kasusnya tidak meningkat sekarang, dengan antara lain mengadakan oksigen konsentrator di beberapa rumah sakit. Kemudian kita juga ingin melakukan terpasangnya oksigen generator. Oksigen generator ini adalah alat yang bisa memproduksi oksigen di semua provinsi di Indonesia. Saat ini sudah terpasang 133 generator oksigen, dan kita harapkan 50 lagi akan terpasang di akhir tahun 2021, sehingga semua provinsi di Indonesia akan mempunyai oksigen generator, sehingga apabila terjadi peningkatan kasus membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka akan tidak tergantung pada suplai oksigen dari pusat lagi. Dan untuk vaksinasi, kita sudah mencapai angka 106,
tetap perlu akselerasi vaksinasi menuju vaksinasi 2,5 juta per hari. Jumlah vaksin sudah mencukupi, diperlukan evaluasi dan tadi arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan vaksinasi pada saat kita sedang tidak naik eskalasi kasusnya, dan Dinas Provinsi belum bisa vaksinasi ini dengan melakukan distribusi dari provinsi ke kabupaten kota. Tentu ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kegiatannya bukan merupakan lagi kegiatan program vaksinasi dari pemerintah, tetapi gerakan vaksinasi secara nasional. Dengan membuat ini sebagai diksi gerakan, maka kegiatan vaksinasi ini akan menjadi tanggung jawab TNI Polri, kementerian, badan kelembagaan, swasta, dan seluruh masyarakat. Pemerintah sebaiknya di daerah dipimpin oleh Sekda untuk melakukan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan kegiatan vaksinasi tersebut secara terintegrasi. Dalam menghadapi PON, kita sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk membuat kegiatan PON tersebut bisa terlaksana dengan baik, dengan mempersiapkan 420 tenaga medis, sistem rujukan dan ambulan, kemudian melakukan serangkaian kegiatan vaksinasi. Dari vaksinasi yang sudah diberikan, beberapa daerah memerlukan vaksinasi yang lebih optimal dan harus diakselerasi lebih cepat, terutama di Jayapura, di Kabupaten Merauke, Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keram sebagai tempat dilakukan kegiatan vaksinasi. Jadi secara keseluruhan bahwa situasi pandemi ini belajar dari beberapa negara, kita tetap perlu secara waspada dan hati-hati, karena protokol kesehatan tetap tidak boleh abai. Protokol kesehatan merupakan salah satu faktor penentu yang menentukan apakah kasus ini akan meningkat atau tidak di masa yang akan datang. Dan kita tetap akan berhadapan dalam situasi pandemi dan mungkin akan menjadi endemi apabila penurunan kasusnya sudah semakin baik. Deteksi yang belum dicapai dengan memperbaiki jumlah testing juga menjadi salah satu arahan Bapak Presiden yang harus kita kejar dalam target situasi yang tidak terlalu eskalasi seperti sekarang ini. Capaian kabupaten kota yang masih terbatas dengan 5 kontak erat kasus konfirmasi merupakan salah satu yang penting untuk dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dante. Saya kira teman-teman media dan masyarakat yang menonton sudah mendengarkan penjelasan yang panjang lebar detail dari Pak Dante mengenai penanganan COVID ini. Jadi saya hanya sekali lagi menghimbau kita semua supaya kompak untuk disiplin, saling mengingatkan supaya kita jangan kena lagi gelombang ketiga. Karena tadi sudah dijelaskan ada tadi varian Mu, dan juga ingin saya ingatkan kalau ini berlanjut begini terus akan bisa timbul varian-varian lain. Kita tidak tahu apakah lebih dahsyat, lebih ganas, atau bagaimana. Nah, jadi semua kita harus paham, jangan kita politisasi ini. Kita bicarakan betul-betul ini adalah keselamatan rakyat Indonesia, keselamatan kita semua. Jadi semua harus kompak, ini adalah musuh bersama kita. Itu titipan dari kami. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa tambah baik ke depan ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.